Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-11 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Nah, di video yang ke-11 ini saya akan membahas materi tentang sarana ilmiah, bahasa, dan matematika. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bahasa. Nah, bahasa itu memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Nah, manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan yang termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Kaiser, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Ernest menyebut manusia sebagai animal simbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sinematis dalam menanggapi ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Loewenstein mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Joseph Brown mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Simbol-simbol berarti sesuatu yang mengatakan sesuatu yang lain. Hubungan antar simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tingginya tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus dan konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian-kejadian dalam suatu dunia praktis. Yang kedua yaitu simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Yang ketiga yaitu simbol-simbol vokal arbiter. Istilah arbiter di sini bermakna mana suka, dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofi antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Misalnya untuk mengatakan jenis binatang yang disebut Quiscalus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Prancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Semua kata ini sama tepatnya sama arbiternya. Yang keempat, suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbiter, walaupun hubungan antara bunyi dan artinya ternyata bebas dari setiap suatu hati nurani, logika atau psikologi. Namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi
ketetapan intern. Yang kelima yaitu yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Fungsi bahasa, aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiologistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan manusia. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, yang kedua, penetapan pikiran dan pengungkapan, yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan, yang keempat, penyenangan jiwa, dan yang kelima, pengurangan keguncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutipi oleh Thima bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makanan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan memperbaiki tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan pikiran dan perasaan. Yang kelima, fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mencapai mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Nah, yang ketujuh, fungsi imajinatif, penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Yang ketujuh, fungsi representasional, penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan kepada orang lain. Nah, poin yang kedua yaitu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Di samping menguasai langkah-langkahnya, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika matematika, dan statistika. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Nah, yang kedua yaitu tujuan mempelajari sarana ilmiah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Nah, yang ketiga yaitu bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, berbeda dengan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau suatu kelompok sosial. Bahasa agama selain menggunakan gaya deskriptif, juga menggunakan gaya preskriptif, yakni struktur bahasa yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarang sebagai terformulasikan dalam teks. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai
arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumusan-rumusan yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Kita masuk dalam bahasa materi tentang matematika. Kelebihan dan kekurangan antara bahasa ilmiah yang dipergunakan manusia dalam kegiatan ilmiahnya dengan bahasa agama yang dipesankan Tuhan kepada manusia untuk menyampaikannya. Di sisi lain juga bahasa ilmiah dapat digunakan dalam bahasa agama, baik dalam definisi pertama maupun kedua, tapi bahasa agama tidak selalu dapat dipergunakan dalam bahasa ilmiah. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit. Misalnya perhitungan antariksa. Fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Bahasa yang digunakan dalam bahasa artifisial yakni bahasa buatan. Pola pikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lainnya yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang sebenarnya telah ditentukan. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan dalam sistem silogisme dan bahkan silogisme ini juga disebut sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Yang ketiga yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam. Matematika memberikan kontribusi yang sangat besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Mengapa seseorang ilmuwan menggunakan model matematis? Pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dan memformulasikan hipotesa keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesasnya dalam bentuk yang persis dan jelas. Kita akan mempelajari sebuah kelompok sosial dengan informasi tertentu mengenai perasaan suka dan tidak suka di antara pasangan manusia. Sebuah grafik adalah suatu bahasa matematis yang mudah di mana kita dapat mengemukakan struktur semacam ini. Sebuah grafik didefinisikan sebagai sekumpulan titik dengan garis-garis yang menghubungkan beberapa pasang titik. Meskipun tidak usah semuanya titik ini dihubungkan satu sama lain. Nah teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye, terima kasih.